Ini Kepala Dinas Koperasi. Sapa ya sing ora celuk mau? Nek enggak ya? Oh ya, juga yang saya hormati calon kepala sipir penjara. Ini Mas Kentus, ini calon masih sanigokan ini. Kandidat kepala sipir penjara, niku kandidat. Kalau Margono ini kepala apa itu? Bukan yang KB, pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita. Itu tadi kita semua bersama-sama sama kepala dinas yang mungkin ada yang jenengan tanyakan, monggo. Mumpung di sini lengkap, ada yang jenengan tanyakan atau usulan nggak apa-apa, masukan nggak apa-apa, jangan celatu loh nggak apa-apa. Kita sekarang wis pokoknya siap salah. Jadi intinya apapun masukan dari masyarakat Kabupaten Blitar kita tampung, niku, ya mungkin. Dari saya cukup itu, nanti biar program-program dari PU, dari Dispora, dari pendidikan, mungkin dari rumah sakit, programnya seperti apa biar disampaikan beliaunya sendiri-sendiri nggih. Pun dari saya cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaos lah monggo. Monggo. Pengen lho. Enggak ora apa-apa lho. Enggak iso mau Gusti mau tenan. Tenanan iki.
gelange gedhi kaping loro diselingkuhi bojo kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat kaping limo duwe entek diapusi rondo salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati yo rare 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 salat jengipun aku tadi MC saiki wis campur-campur ji wis po aman salat jengipun mbok bilih wonten sing napa ini menyampaikan program mungkin yang dari PU yang sudah dikerjakan selama ini tahun kemarin ini apa aja dari Dispora nanti sampai Kominfo sama rumah sakit sekarang pelayanan seperti apa itu nanti biar disampaikan sama beliau-beliaunya semua niki dari Bapak Agus ini Kepala Dinas napa niki sih PUPR niki iki terkait masalah jalan nggih Bapak Agus ini monggo Pak Agus Dewan atur kula niki wau permusuhan antara kopi bahwasanya itu cuma napa nggih cuma hiburan mawon niki asline mboten mungkin saya seperti itu dan kula pasrah nih teng priantun kiri saya karena yang mulai dari sholawat hadroh monggo katuran mas-mase no balik no mohon maaf hilang Margono hilang loh oh di absen iki jelas no mulai mas mohon maaf karena Mas Margono masih di kamar mandi anyang-anyangan jarene kelihatannya hadroh dimulai besok pagi ya. Monggo Mas. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi para alim, para yai, ibu nyai, wabil khusus panjenenganipun Ibu Nyai Rid beserta seluruh dzurriyyahipun, wabil khusus panjenenganipun Gus Idham. Kita doakan sama-sama beliau sekeluarga dan seluruh rombongan senantiasa diberikan perlindungan, kemudahan dengan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita banggakan Pak Wakil Bupati Pak Haji Beki Jambul Biru nggih niki kebanggaanipun ST kami nyun sewu ditugaskan oleh beliau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk menjadi Kepala Dinas PUPR dados kados dawuhipun beliau kalau wau mangke menawi wonten keluhan terkait jalan nggih misale nitih sepeda motor kenging jeglongan biasanya lek bengok iki jane wabube piye to Pak Beki piye to padha ae. Mulai mengke pun ngantos Pak Beki nggih sing dilokne cukup kula mawon nggih. Mangke sing salah memang kula soalipun ingkang dipun paringi tugas tanggung jawab kula. Bapak Ibu sekalian kados dawuhipun Pak Wabub kala wau kami izin melaporkan karena sesuai dawuhipun Pak Wabub lek kepanggih masyarakat khususipun ST tugasnya kepala dinas niku namung 3 sing sepindah laporan sing nomor kalih matur nuwun sing terakhir nyuwun ngapunten. Terus yang pertama kami melaporkan mulai tahun 2025 sudah ada 174 ruas jalan yang kita perbaiki totalipun 76,8 km. Bapak Ibu sekalian sedikit matur jalan di Kabupaten Blitar itu panjangnya kurang lebih 1.500 sekian kilometer niku lek dilurus nih mulai Blitar ngantos selatan atau Jombang nggih
Dari 1.500 menika yang kondisi mantap atau baik 80%. Terus yang rusak sekitar 300 km. Sesuai dengan program dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, insya Allah dicicil dalam masa jabatan beliau tahun pertama 2025 kemarin sudah 76,8 km. Tepuk tangan kagem beliau berdua. Insya Allah tahun ini meskipun anggaran kados panjenengan preso oleh pemerintah pusat dipun efisiensi, anggaran Pemda dipun potong, anggaran Kabupaten Blitar menika pemotonganipun sekitar 329 miliar. Niku dialihkan untuk program nasional kados MBG dan lain sebagainya. Insya Allah tetap nanti di tahun ini ada program kita yang sudah dicanangkan dan bertahap kita mulai untuk pelaksanaannya sekitar 68,9 km. Pangestunipun panjenengan sedoyo. Izin Pak Wabub, kami juga ingin melaporkan kepada panjenengan, insya Allah ada 6 proyek strategis daerah ingkang sepindah jembatan Bakung Sidomulyo, sederek-sederek Bakung, Kecamatan Bakung menghubungkan Desa Bakung kalian Sidomulyo, jembatan senilai 8,4 dipun mulai bulan Agustus meniko. Kemudian Jalan Tambang Candi Rejo Sidorejo, terus Karangrejo Sumberagung Garum juga dimulai pada bulan ini, termasuk Candi Rejo termasuk Candi Sewu Penataran. Banyak program yang sedang dilaksanakan, sepindah malih nyuwun pangestu datang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya karena waktu yang terbatas, yang kedua kami juga terima kasih kepada panjenengan semua atas saran masukan, juga dukungan doa restu dari panjenengan. Insya Allah semua kegiatan khususnya yang ada di Dinas PUPR, program-program beliau berdua bisa berjalan dengan baik. Terakhir nyuwun pangapunten sangat saestu, nyuwun pangapunten sangat karena ketidakmampuan kami dalam melaksanakan amanat dari beliau berdua Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk meningkatkan infrastruktur. Keterbatasan kami sekali lagi mohon maaf, mohon bersabar. Atus dawuhipun Cak Percil, insya Allah saya sepakat dengan dawuhipun Cak Percil, kami semuanya sepakat insya Allah jenengan tidak salah memberikan amanah kepada Pak Rianto dan Pak Haji Beki. Dari kami mungkin cukup itu Pak Wabuk, nyun sewu karena masih banyak teman-teman yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada kuis berhadiah, jangan pulang dulu. Ini ganti dari Kepala Dinas Dispora. Monggo Pak Nin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan Bu Ibu Nyai Rit dan Gus Idam yang pada malam hari ini melaksanakan perjalanan, kita doakan semoga sampai di Blitar dalam keadaan selamat. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, pada tahun ini Dinas Pemuda dan Olahraga ada program namanya Beasiswa Blitar Mengabdi. Beasiswa ini ada 3 jenis Bapak Ibu semuanya. Yang pertama beasiswa satu desa satu sarjana. Diharapkan masing-masing desa dan kelurahan itu nanti ada anak muda atau pemuda yang mau dikuliahkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Jadi diharapkan nanti ada 1 anak yang dikuliahkan sampai lulus. Nanti di perguruan tinggi apapun, baik itu swasta maupun negeri, tetapi tidak di luar negeri, di dalam negeri. Dimanapun nanti kita biayai sampai lulus. Nanti dibiayai UKT-nya, uang kuliah tunggal yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Itu yang pertama. Yang diberikan kepada anak-anak kita yang mempunyai prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Contoh yang disampaikan Pak Babub tadi, ada contoh prestasi olahraga. Itu nanti bisa anak-anak yang mempunyai prestasi olahraga bisa didaftarkan memperoleh beasiswa namanya
beasiswa berdaya berjaya. Yang ketiga itu ada beasiswa biaya pendidikan. Itu diberikan hanya sekali dalam 1 tahun. Itu diberikan kepada juga anak yang berprestasi. Itu diberikan kepada anak yang sudah kuliah. Tadi yang pertama dan kedua anak yang mau masuk kuliah tahun ini sampai lulus 4 tahun ke depan. Jadi 8 semester dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Atas prakasar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Tepuk tangan untuk beliaunya. Nggih, jadi itu Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu kalau yang pengen mendaftarkan bisa menanyakan persyaratan di kecamatan maupun di desa dan kelurahan. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Blitar yang tahun ini ingin kuliah, ingin dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Blitar, bisa mendaftarkan lewat desa dan kelurahan atau mencari informasi di kecamatan masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena masih banyak teman-teman yang akan menyampaikan program. Jadi sekali lagi monggo getak tular kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kami hormati Bu Nyai, Pak Wabub, Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Budaya dan Pariwisata mempunyai program prioritas. Yang pertama memang karena kami ditunjuk oleh Pak Bupati dan Pak Wabub menetapkan yang pertama 1 kawasan wisata religi Gus Idam. Tadi sudah disampaikan beliaunya, insya Allah nanti akan ada penataan kawasan wisata religi. Di samping kita membina homestay-homestay yang ada di sekitar sini, supaya ada standarisasi. Kemudian membuat paket wisata yang pertama sebelum mengaji, itu ada paket ke wilayah JLS. Pantai-pantai, kemudian baru ngaji ke sini. Atau sebaliknya, setelah ngaji, kemudian stay di homestay, kemudian berkeliling ke wisata Kabupaten Blitar. Itu yang pertama. Yang kedua ada prioritas destinasi panjenengan pirsa JLS Ibu nggih, Bapak Ibu sekalian, JLS sudah hampir selesai. Di situ ada banyak sekali pantai. Sehingga kami ditugasi dengan anggaran yang sangat minim mencoba untuk mencari peluang investasi atau bantuan dari pemerintah pusat agar destinasi-destinasi khususnya pantai dapat dibangun. Termasuk kami Pak Wabub izin kami tawarkan ke Cak Percil juga ini untuk ngelola 1 pantai. Nanti dengan branding nopo tadi Cak Percil? Kopi Berasko. Nggih. Jadi kami membuka kepada para investor pengusaha yang pingin investasi di sektor pariwisata. Termasuk salah satu prioritas juga samping pantai ada 1 yang menjadi konsen kita yaitu di Blumbang Gede. Pirsa nggih Blumbang Gede Soso. Nah, itu rencananya mau jadikan kawasan wisata air. Nanti bisa di situ ada nopo perahu-perahu, kemudian ada kuliner mengapung. Nah, ini mimpi Pak Bupati dengan Pak Wabub agar Soso yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dikelola bisa ada sesuatu. Karena kami diberi mandat oleh pimpinan Pak Bupati Pak Wabub, selama beliau 5 tahun harus ada tinggalan, harus ada prestasi yang khususnya di destinasi. Itu yang destinasi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah budaya. Banyak potensi-potensi budaya, kesenian yang sedang kita himpun agar setiap di wilayah ada event-event yang menggerakkan sektor ekonomi. Ada festival Kresnayana, festival kuliner, festival
tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Blitar, sehingga diharapkan event tadi itu akan mempunyai dampak kepada masyarakat. Mungkin itu yang dalam. Oh ya, sonhorek. Nah, ini tadi disinggung. Itu salah satu kalau di bidang kami ekonomi kreatif. Maka perlu tidak bisa dilarang, tetapi harus dikembangkan, mengemas ulang. Bagaimana sound tadi itu dilatih sedemikian rupa operatornya, kemudian tampilannya, yang nari dan seterusnya, dan tempatnya. Tentu ini harus di packing dengan benar agar betul-betul berdampak menjadi sebuah entertain yang menggerakkan sektor ekonomi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti kalau mau bertanya apa yang bisa kami jawab, insya Allah kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah nderek ingkang ajeng nggih. Nggih. Niki kula saking Dinas Perindustrian dan Perdagangan nggih. Salah satu tugasnya adalah melindungi panjenengan, melindungi para konsumen, para pembeli harus dilindungi. Di antaranya adalah ketika panjenengan membeli, misalkan membeli minyak, ini ukurannya harus pas, sak liter harus pas. Termasuk membeli pertalit atau solar di SPBU itu harus dipastikan ukurannya pas, berapa liter harus pas. Salah satu tugas kami adalah memastikan ukurannya harus pas. Jadi di bidang kami ada salah satu bidang namanya bidang metrologi yang bertugas untuk memastikan setiap ukuran liter volume yang panjenengan beli itu telah sesuai dengan ukurannya, sehingga panjenengan akan dilindungi dan tidak akan dirugikan. Itu nggih ngaten mawon beberapa tugas dari kami. Selanjutnya mungkin dari Pak Satpol PP, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut di depan nggih. Kebetulan saya merangkap jabatanipun. Yang pertama sebagai Kepala Satpol PP, yang kedua sebagai Kepala Damkar. Dados 2. Niki kula badhe tanglet yang rumahnya pernah didatangi damkar sinten nggih? Oh, niku wonten ingkang angkat tangan. Wonten apa Bu kok dianu damkar? Oh, sarang tawon nggih, evakuasi tawon nggih. Niki mumpung wonten ingkang ngendikan tentang sarang tawon, kami informasikan nggih. Bilih saat damkar niku kalau penanganan tawon niku biasanya pun malam hari. Soalnya pun ketika malam hari itu kan tawonnya istirahat, itu lebih mudah penanganannya. Kalau siang hari karena peralatan di damkar untuk alat pengaman diri kita sekirang, sehingga dikhawatirkan nanti malah petugasipun kena serang tawon maupun yang punya rumah. Ngoten niku, sehingga mohon maaf untuk penanganan evakuasi tawon itu biasanya kita laksanakan di malam hari. Lebih cepat, lebih mudah. Jadi memang alhamdulillah kalau damkar itu memang institusi yang siap melayani masyarakat setiap saat, ngoten mawon. Cuman ada satu yang kula mboten merintahkan anak buah kula untuk melayani permintaan panjenengan. Saya tolak kalau panjenengan minta itu. Napa nggih, terutama ibu-ibu. Soalnya nate anggota kula dikengken goleki bojone sing metu kalau rondo niku lho. Nah, damkar nggih mboten purun, saya nggak mau niku. Soalnya niku ngerepotne nggih. Terus yang susah malah nggih kalau ada mbak-mbak atau ibu-ibu kekancingan di kamar mandi. Paling nggak penak niku. Kula kengken sing di jero kamar mandi pakai pakaian dulu ngoten nggih. Jangan sampai timbul masalah. Pokoknya nopo mawon damkar niku nggih pancene terus diminta masyarakat. Ini bukti bahwa masyarakat percaya kali damkar Kabupaten Blitar. Niki juga atas
arahan dari beliaunya Pak Bupati maupun Bapak kita Pak Wabub yang sangat peduli terhadap masyarakat Kabupaten Blitar. Kalau kinten ngoten mawon, kalau untuk Satpol memang ya Satpol itu tugasnya ya untuk mengawasi dan lain sebagainya. Niki wau kula nggih tertarik bisa jadi contoh bahwa sekelas Bapak Wabub maupun Mas Percil niku punya usaha tapi mboten lali perizinanipun. Mereka berdua ini luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berdua. Sekelas Pak Wabub kali Mas Percil tuh bikin usaha ngurus perizinan. Niku kan penting. Terus Satpol nggih punya tugas untuk mengawasi perizinan, tapi nggih tetap melaksanakan tugas secara humanis. Mboten wonten Satpol Blitar suka penertiban pedagang, mboten wonten mboten. Mboten wonten toh? Enggak semuanya, tapi nggih mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berusaha tetap dengan mematuhi aturan, insya Allah kita semuanya jadi enak. Mudah-mudahan usaha panjenengan semuanya menjadi berkah untuk keluarga panjenengan semuanya. Kula kita ngoten mawon dari saya dan Sahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah tumut sing ngajeng mawon nggih. Bapak Ibu pangapunten tepangaken kula tunggul. Kula diparingi jejibahan kalih Pak Bupati lan Pak Wabub selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kewenangan tugas sing dimbotne teng kula niku wabot tur sanget. Napa Babe? Riyen niku jenggot kula niki tasik cemeng nggih niki. Basa teng Despenduk niku malah dadi pethak. Babe sing diurusi niku tiyang sing mulai lahir ceprot, ajenge rabi, ajenge pegatan, ajenge minggat, pindah sampai mati. Niku sing kula tangani niku. Tur kewenangane niku nggih ngungkul-ngungkuli dinas lintunipun. Saged mindah tiyang, saged nekakne tiyang, saged matekne, saged nguripne malih, administrasine maksudipun. Sing luwih nyamari malih niku napa? Saged genti kelamin. Sing saderenge laki-laki dados perempuan, sing saderenge perempuan dados laki-laki. Bape klintu rumiyin mungkin kinten-kinten nek nglaporne. Dados niku wadah sangat permasalahan. Bapak Ibu kula nyuwun pirsa jenengan sedaya. Kinten-kinten urusan napa sing kinten-kinten mboten butuhne layanan adminduk niku. Enten mboten? Kinten-kinten. Pendidikan butuh mboten? Butuh pendidikan. Utang butuh mesti minimal KTP. Dados sedaya urusan niku mesti betahne layanan adminduk. Mila menika Bapak Ibu kula aturi monggo tertib administrasi kependudukan. Lah kathah-kathahipun warga menika radi boten tertib. Terus lek ngurus adminduk niku mengke lek pun pas butuh, lek pun pas kepentok. Cobi contoh mawon misalipun akte kelahiran. Akte kelahiran niku kedahe kangge umur pinten? Kinten-kinten. Lahir ceprot 5 tahun ngoten nggih. Akhir-akhir niki mboten. Trene niku akhir-akhir niki akte kelahiran niku sing ngurus niku umur 50, 60, 70. Niku nembe ngurus akte kelahiran. Sing kedahe sing ngurusne niku tiyang sepuhe ngurusne anake, sakniki sing ngurusne niku putune ngurusne akte kelahirane mbae. Loh, kathah-kathah ngoten niku sakniki. Damel napa nggih niku salah setunggalnya mangke damel bidal haji badul umroh. Mbah sakniki sing dereng gadah akte kelahiran, ibu-ibu, bapak-bapak monggo enggal diurus. Siapa tahu nanti dapat bonus hadiah dari kopi Jas Jus umroh. Nah. Josis umroh. Sorry Pak Percil, sorry ya. Ora apa-apa. Aku wong sabar. Nggih. Pokoke sing ora nggih KTP iki mau tuku rokok kopi Brasco ora nggih KTP. Nggih, lajeng program ingkang wonten datang di Spenduk Capil Bapak Ibu kedah kula aturaken panjenengan sedaya. Sak menika menawi panjenengan badhe ngurus
nopo kemawon kaitane Adminduk mboten sah tebih-tebih dateng Dispenduk Kanigoro. Cekap dateng desa kelurahan masing-masing, nggih. Mboten sah tebih-tebih. Sakmenika sampun didekatkan semuanya. Sudah cukup di kantor desa, di kantor kelurahan melalui petugas registrasi desa. Untuk misalkan perekaman KTP, panjenengan bisa cetak KTP dan perekaman di kecamatan masing-masing. Amargi milai sakmenika untuk alat cetak dan alat rekamnya sudah ada di 22 kecamatan. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Mekaten nggih Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken. Wonten kirang lekangipun kula nyuwun pangapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Matimah, saya yang ikut di depan nggih. Ngapunten, saya grogi ini pada jenengan semua, ngapunten. Nggih, perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Iwan Dwi Winarto yang ditugasi oleh Pak Wabub dan Pak Bupati untuk bertugas di Dinas Lingkungan Hidup. Tidak banyak yang saya sampaikan, satu saja program yang harus dan kita semua laksanakan, yaitu terkait dengan pengolahan sampah, Bu. Karena DLH ini identik dengan sampah. Nah, programnya apa? Programnya adalah mengelola sampah dari sumbernya. Ngaten nggih. Lah sumbernya niku pundi menawi jenengan semua? Rumah, alhamdulillah, ya Bu. Terus dari rumah ini, Bapak Bu, sing biasa nyampah niki sinten? Bapak napa Ibu? Bapak napa Ibu? Oh Ibu, alhamdulillah Ibu dhewe sing ngendikan matur Bu, nggih. Nah, terus bagaimana nanti terkait dengan pengelolaan sampah dari sumbernya ini? Ini monggo kita untuk ngompos, Bu. Ngompos itu gimana caranya? Sangat mudah. Bapak Bu, mangke ini nanti sekalian kuisnya nggih. Siap, nggih matur nuwun. Nah, caranya mulai dipilah dulu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik niki napa? Wonten sing pirsa? Nanti hadiahnya dari Pak Wabub. Ngerti Pak Wabub? Siap. 500.000. Monggo. Nah, sing niku sing dhisik kula tiyang. Nah, monggo berdiri Bu. Nggih. Sampah organik niki napa? Sing pundi? Sing mbake sing berdiri, nggih jumeneng nika, jilbaban nika. Lah nggih. Ah niku. Mboten niku. Nggih, sampah. 3 mawon Bu, mboten usah kata-kata. Terus tidak usah banyak-banyak, yang deket-deket dari rumah aja, 3 saja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Setia dari Magelang. Oh, Magelang Bu. Nggih. Oh, wabeh, jenengan tumbas kopi Brasko, Bu. Magelang kalih sinten mriki? Niki satu rombongan. Oh, rombongan tiang pinten? Satu bis 50 orang. Wah, masyaallah. Nggih. Salam teng tiang Magelang nggih, Bu. Nggih, insyaallah. Pertanyaannya ngertos? Nggih, niki sampah organik adalah sampah yang Bu, alon-alon Bu. Gerok, minum kopi, Bu. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari daun-daun, dari sisa sayur-sayuran, dan dari yang basah-basah itu, yang selain dari plastik atau kertas. Itulah sampah organik. Oh bener. Josis. Ya yes. Josis, oke. Ada hadiah dari saya 500.000 sama Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat. Ini kan kopi Josis, kalau rasanya nggih. Josis. Masa Allah rasane yo. Jan rumangsa kuwi rasane ora enek sing ngalahne iki. Rasane Josis kan gini to, Josis. Kopi paling enak sedunia gini, saestu. Ora, gue Josis nyapa enggak ini aku. Semoga kopi Josis tetap berjaya. Amin. Dan barokah. Amin. Saking kawula atiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Haji Beki dan Kula sukani roti saking Brasko. matur nuwun sangat. Rotinya dari IDM, dari Gus Idam ya itu rotine. Matur nuwun sangat. Iku sponsor. Oh sponsor. Nah.
Oh Iki lho, Idam Bakeri lho. Bakeri ya. IDM Bakeri. Cik. Ini duit. Lah arep kayak bonus nyilih duit piye to iki? Lah aku yo kayak aku nggonku. Monggo Bapak, tinggal cepat. Matur nuwun sanget, ya sak percil. Nggih, suwun sami-sami. Amin salam, bilang nggih. Bebas, Brasko nggih. Nggih, satu lagi. Nggih, kalau tadi yang organik sudah disampaikan dari Ibu dari Magetan tadi, sekarang yang anorganik apa Bu? Sing Blitar, di Blitar. Nggih. Putih Pak Wabuk. Oh, Kediri, nggih. Blitar di Blitar. Oh, iki Blitar. Bu-en lho. Nggih. Nggih, Bu Blitar. Iki lho. Mas, ajeng Mas. Wah, ATM atuh lho. Iya. Lah apa nggo ATM tenan kok ora. Aku takon. Nggih, bareng asma sinten? Utami dari Talun. Talun. Nggih. Mriki kalih sinten? Kiambaan. Oh, Kiambak. Oh, Nggih. delmen Kiambak. Nggih. Niku napa niku saking Bapak niku? Kaca, logam, sama plastik. Nggih. Josjis. Dapat hadiah 500.000 ditambah kopi Josjis. Tengeri Josjis itu gampang teng mriki. Kok tau wonten gambare niki lho jambul biru bareng niki wonten di sini nggih. Pokoknya gelas kuning niku Brasko gadan kula, gelas kuning. Empane ada kok piran lurah nempane. Nggih. Sama roti IDM. IDM Bakeri. Bakeri. Pun. Ini perusahaan Guse yang bertempat di Tulungagung, tempatnya Pak Haji Najib. Nggih. Murah sangu. Batuan. Nggih, Bapak izin melanjutkan. Nggih. Nah, Bapak Ibu tadi yang sudah kita sampaikan adalah tentang pemilahan. Ini adalah untuk mempermudah jenengan semua dalam proses selanjutnya. Kalau nanti yang organik itu nanti jenengan kompos. Nah, caranya bagaimana? Mudah saja. Jenengan pasti punya pekarangan yang kecil-kecil, jenengan tinggal buat joglangan. Joglangan saja, terus kemudian yang kompos yang tadi yang disampaikan sama Bu Magetan tadi itu ada sayur, terus kemudian ada lagi sampah daun, nggih, matur nuwun. Lah nanti tinggal jenengan pendem saja di situ, nanti dalam waktu 2 minggu 3 minggu nanti akan busuk dengan sendirinya. Ngaten nggih, sanggup nggih jenengan semua kersa nggih untuk ngompos? Sanggup. Dalam, nggih. Merdeka. Nggih, seperti itu saja Bapak, matur nuwun. Nggih. Kasih kuis gak apa-apa Bu Dirut, nanti saya yang ngasih hadiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah saya ikut di depan, jadi tentunya saya terima kasih dulu kepada Bapak Ibu jamaah di sini, baik itu dari Kediri tadi dan dari Blitar yang sudah mempercayakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Serengat atau Dandong. Tepuk tangan dulu, matur nuwun dari Kediri. Beberapa layanan di tempat kami. Ada mungkin ini untuk kuis ya Pak ya, supaya menarik. Mungkin bisa menyebutkan salah satu layanan di Rumah Sakit Serengat. Layanan, nggih, monggo Bu. Monggo, siapa yang tahu? Niku, Mbak niku. Ya, ini. Yang Iki lho Mbak niku lho. Baju hitam. Baju hitam. Mikir iki. Pak Uji. Mikir. Kayak Guse, ayo Ji. Cepet Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng asma sinten riyen? Kepareng asma Ulfa Khairia. Alah goyu. Alah Mbak Ulfa le nyapo isi nyantai. CEO Brasko. Nyantai. Dalamnya pundi? Dalamnya Kali Dawer Tulungagung. Oh Tulungagung. Saman semerap niku mau. Semerap. Semerap. Dingkluk. Wonten THT, pelayanan THT.
Apalagi yang lain. Ayo kalau bisa, ayo. Ayo nyantai. THT. Apalagi ya? Minimal 3 lah. Minimal 3 lah. Kurang 1 apa? Gigi. Gigi dia apa nih? Gigi. Pelayanan gigi. Pelayanan gigi. Oh iya. Pelayanan gigi. PHP. Gimana Bu Dirut? Belum add. TikTok. Bener. Betul, Sampun. Bu Dirut. Bener. Oh betul ya. Oke. Sampun. Karena Assalamualaikum. betul dapat hadiah dari saya 500.000. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dari saya roti. Matur suwun Pak Haji Beki. Biji. Mek iya kuwi. Matur suwun Mas Percil. Nggih sami-sami. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau percil kayak opo kan? Iki lagi ngelongne iki ya tenaga lho, Ji. Iya. Termasuk awakmu ya salah sponsor. Iki tak toto teko berasku. Oke. Jadi menambahkan tadi selain dari mbaknya, jadi kita selain ada pelayanan poliklinik atau rawat jalan pagi, kita juga ada layanan poliklinik sore, Senin sampai dengan Kamis itu juga bisa memakai BPJS maupun umum. Jadi mungkin yang tidak bisa datang di poliklinik pagi, kita juga ada pelayanan di klinik sore, ada mata, saraf, kemudian kandungan dan juga gigi. Kami juga ada ambulan gratis dengan kondisi-kondisi kegawatan dan kondisi tertentu. Itu ada antar jemputnya. Kemudian juga kita juga ada layanan kesehatan tradisional. Mungkin Bapak Ibu. Napa niku, Bu? Napa niku? Pijet. Wah. Komplit Pak Haji saiki. Iya aku takok, Bu. Karena kan saya masyarakat, takok ya oleh. Pijetnya pripun niku? Ngersakne sing pripun? Lho mboten pelayanan panjenengan mawon kok ngersakne sing pripun. Oke, jadi untuk layanan kesehatan tradisional itu kami ada akupuntur. Kemudian ada akupresser, totok wajah itu wonten. Monggo untuk yang suka akupuntur itu mungkin terapi Cina modern itu memakai akupuntur. Kemudian juga kami ada layanan home care atau panggilan itu di jam kerja kami ada. Monggo nanti silahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Srengat miliknya Kabupaten Blitar. Dan juga kami ada layanan vaksin untuk umroh dan haji kami ada, monggo. Atau yang mau ke luar negeri yang memang membutuhkan vaksin internasional kami ada. Dan juga ini ada layanan juga terkait seperti ibu melahirkan itu kami ada, nggih kadang masih bertanya bisa enggak di rumah sakit, kami bisa. Untuk dokter kandungannya kami siap juga. Jadi itu beberapa layanan di tempat kami, monggo. Dan kami juga untuk asuransi tidak hanya BPJS, ada beberapa asuransi yang lain bisa kerjasama dengan kami yang saat ini sudah ada 11 asuransi. Dan juga terima kasih untuk josisnya Pak Wabub, saya jadi melek, biasanya saya jam 9 sudah tidur, ini tadi saya sudah minum josis sih kira-kira efeknya. Ora masalah sih. Dan udang aku wis los. Bu, ini yang banyak tanya Bu, mohon maaf. Kebanyakan tuh niki Mbah kula piyambak. Kalau berobat itu katanya obatnya itu dari BPJS karo bayar sing umum, jarene obatnya beda, niku bener apa mboten? Mboten Pak Percil, sama untuk BPJS dan umum tidak ada pembedaan, obatnya sama, nggih. Tergantung jenis penyakitnya apa, ngaten. Oh, ngoten nggih. Lek penyakitnya ngantuk ya Brasco atau Josjis. Ya suwun Bu. Suwun Bu. Saja dari sampeyan saya. jan cantike ndak umum sampeyan. Kok lek muni Brasco sithik sana. Mbahmu loro weteng sing dijaluk obat anu sakit kepala ya awakmu. Maksudnya kuwi setrume kan rono, Pak Bu. Nggih, itu mungkin dari saya. Monggo Bu. Loh, gak dikai. Oh, duduk ya, sik. Pengen nekoki wong aku. Nggih.
mungkin dari Rumah Sakit Serengat, nanti mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Tetap ingat sehat, ingat RSUD Serengat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slogannya istimewa. Di rumah sakit saiki awakmu kecetit ngono lho, utawa sleo telepon jemput, Pak. Lah ngene iku. Jemput ambulan. Lah iya. Angel saya ini Josis angel jak ngomongan. Oke, selanjutnya. Izin, ini sesama rumah sakit, izin Bapak Ibu. Kalau satunya Serengat, saya dapat tugas di yang timur, Rumah Sakit Wlingi. Sudah ada yang pernah ke Wlingi, ya? Sampun. Ya, di sana sebetulnya semua pelayanan itu ada dalam satu genggaman. Jadi di HP Bapak Ibu bisa melihat pelayanan kami. Caranya mudah dengan download di Play Store, kemudian diketik idaman. Itu sudah ada semua pelayanan dan ada satu izin tebak untuk bisa menebak gimana? Nanti dapat hadiah. Pertama, apakah sudah ada yang pernah download idaman? Ada enggak yang sudah pernah download? Selain orang rumah sakit, ada? Ada. Jadi rumah sakit Pemda ini sekarang luar biasa. Dari HP aja bisa. Dengan loro apa mak plek neng kono langsung datang jemput. Itu. Tapi kalau kritis ya jemput ambulan sak bablasak ngeduse. Iya, idaman ya Bu ya? Ya idaman, mungkin bisa download sekarang, langsung idaman, yang duluan nanti dapat hadiah. Coba yang duluan download. Saya. Idaman ya? Saya. Lah iki idaman toh? Ya betul. Utang 500. Ya. Betul Ibu. Iya. Iki aku download suwiji aku pesan. Ya. Gimana? Sangat mudah ya? Mudah Bu. Ini tadi berkat kopi apa ini? Brasco. Jelas kuwi. Jocis lagi Ya, Jocis. jadi idaman sangat mudah karena berarti satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Di idaman kita itu ada pelayanan, kita rujukan Bapak Wabub dan Bapak Bupati menginginkan orang yang sakit di Blitar itu nggak usah keluar kota. Jadi kita punya, kalau ibu-ibu suka cincin kan, kita punya cincin untuk jantung, pasang ring jantung. Ring. Ya, pelayanan cath lab sudah ada, pelayanan untuk ginjal. Jadi cuci darah sudah ditambahkan, tambah banyak, sekarang ada 33 tempat tidur, alatnya, sehingga nanti harapannya tidak ada antrian. Dan yang terlebih lagi adalah untuk yang penyakit terbanyak di Kabupaten Blitar, itu penyakit stroke. Tanda-tandanya mudah, wajahnya miring ya. Gampang nesuan mesti. Ya, terus tangan kaki lemah. Kemudian suaranya pelo, lidahnya cedal, itu sudah cepat langsung ada layanan jemput. Namanya ambulan jemput gratis. Nah, sekarang siapa yang sudah menyimpan nomornya, namanya ambulan adalah seperti sabun cuci, Wings. Ada yang sudah menyimpan di HP-nya nomornya Wing, boleh angkat tangan nanti dapat hadiah. Wings. Boleh. Ya. Opo? Ora, aku tekok iki lho. Ini juga ada daftar dokternya nggih? Ya, ada daftar dokter, semuanya ada. Ariati, Wayu, dokter Ariati, spesialis mata. Ora spesialis Ya, profesor. Lah nggih. Iki lagi request ke luar negeri. Oh, ada itu Bu, ya, Bu, itu ada Bu. nomornya Wing. Coba. Dipersilakan, coba. Dilihat. Lihat dulu. Nomornya 0822 34 kali 1338. Betul? Siap, betul Bu.
Ya tepuk tangan, itu nomornya. Ya sing ngecek ojo sing duwe kok lah sing ngecek lah sing duwe Ji. dibedheki mesti betul. Ceken Ji. Ji surat Ji ceken. Berapa Bu Diro diulangi lagi Ya. nomornya? Nomornya 0822 Ya. 3 nih 4 kali Ya. 1338. ya betul. Tepuk tangan. Dapat hadiah. Wah, Pak Sinten, Ya. bareng asma Pak Sinten, Pak. Pak Sinten Mohon izin Pak Agus Rianto. rumahnya mana? Dari Trenggalek. Wah, Trenggalek aja punya. Blitar harusnya nyimpen semua ya Pak Wabub ya. Iya, mungkin nanti yang orang Trenggalek kalau pengen rumah sakit Blitar nggak apa-apa. Di Iya. sini fasilitasnya komplit. Siap. Sama Surabaya. Siap Pak Haji, siap. Nggih, saking galek nggih, galeke pundi? Gandusari. Gandusari. Niki saking Blasko. Uang 500.000. Siap. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, pun, aman, pun, nyantai mawon. Siap. Nggih. Matur suwun. Saged joji sareh Brasko niki. Nggih, aman pun, los mawon. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi 2 hal, download idaman, di dalamnya sudah nggak usah tanya yang lain, tinggal buka HP. Jenengan download semua. Download, mawon. Yang rumahnya Kabupaten Blitar khususnya jenengan download itu lengkap di situ. Lengkap, prakteknya dokter, Nggih. dokternya fotonya juga ada. Ya. Tadi Nggih, yang leres. nanti lihat Nggih, ya. wonten niku, spesialis mata. Mbak Yati. Dokter Ariati ya. Dan juga Wing, Bapak Ibu ada kegawat daruratan apapun, segera telepon Wing, nanti akan dijemput dan ini gratis. Wah, Ini luar pelayanan biasa, istimewa untuk semuanya ya Pak Wabub ya. Siap. Dan mungkin itu terima kasih Nggih. kami kembalikan. Matur suwun. Ciri-ciri stroke maruh ta awakmu? Ciri-ciri stroke Ya. maruh ta? Roh. Gak duwe duit sik pertama. Lek kuwi kanker, Pak. Kantong kering. Didik sik pertama stroke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mukhatimah ikut di depan. Kami di Dinas Koperasi UKM diberikan amanah dalam rangka untuk mendampingi panjenengan semua di bidang koperasi maupun UMKM. Kalau bicara terkait dengan UMKM ini sangat panjang karena bagaimanapun juga UMKM ini merupakan garda depan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi. Panjangannya Bu biar tahu UMKM itu apa? UMKM, usaha kecil dan menengah. Perlu kami sampaikan bahwasanya kalau Bu Dokter Woro dan Bu Dokter Naning ini obatnya kalau penjenengan sakit badannya. Kalau sekarang yang sakit itu dompetnya. Nah, kalau sakit dompetnya ini yaitu harus dan ini kesempatan yang sangat luas dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM. UMKM ini, batasan dimaksud dengan UMKM ini yang penting modal 1M, omset 2M ini dinamakan dengan UMKM. Terkait dengan permasalahan UMKM, kami menyediakan layanan yang siap mendampingi penjenengan. Baik kami menjemput bola, dikondisikan di masing-masing kecamatan atau di masing-masing desa atau penjenengan bisa datang langsung ke kantor kami, yaitu Lengka UKM, layanan intensif untuk koperasi dan UMKM. Perlu kami sampaikan juga bahwa sekarang ini lagi viral ya Bu kaitannya dengan KDKMP, yang mana KDKMP ini bertujuan sangat baik, yaitu program strategis nasional dalam rangka untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan juga nantinya yang sekarang masih dalam proses ini panjenengan semua usia 17 tahun ke atas semua menjadi anggota koperasi. Karena apa? Koperasi ini memang senjatanya orang lemah.
Karena koperasi ini dari modal kecil dikumpulkan, yaitu menjadi modal yang sangat besar. Ibarat satu lidi tidak berguna, tapi kalau dikumpulkan menjadi sapu, ini sangat berguna. Untuk itu, monggo kita sukseskan program strategis nasional KDKMP dengan cara ikut menjadi anggota koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sekarang lagi proses pendataan produk penjenengan yang bisa dijual di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yaitu produk-produk UMKM penjenengan ini nantinya bisa dipasarkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang mana di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini nanti ada aplikasi yang namanya Simkopdes yang memasukkan produk-produk penjenengan. Jadi nanti dari produk penjenengan dimasukkan dalam aplikasi Simkopdes, produk penjenengan ini bisa terkonek, bisa terakses di seluruh Indonesia. Berarti misalkan nanti koperasi telur yang ada di Kabupaten Blitar ini bisa dikirim ke Subang, ke Batam. Ini yang dari daerah produsen dikirim ke daerah konsumen. Jadi monggo kita sukseskan program strategis nasional yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi terkait dengan perizinan, terkait dengan persyaratan legalitas juga harus dilengkapi. Terkait dengan merek, NIB, PIRT, halal, BPOM, mendekatkan pelayanan ke masyarakat di masing-masing kecamatan. Jadi di dua-dua kecamatan kami terus berputar. Kemarin di Wonodadi sudah Kamis kemarin ya. Tapi apabila masih ada yang ketinggalan, belum mengurus perizinan, waktu kami melakukan pelayanan perizinan ke kecamatan, bisa juga menghubungi link UKM kami yang siap mendampingi panjenengan. Perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan halal, ini program dari pemerintah ini 17 Oktober ini semua produk UMKM ini harus bersertifikat halal. Jadi ini mumpung ada halal gratis dari Sehati, tolong untuk bisa dimaksimalkan. Karena perlu kami sampaikan juga bahwasanya alhamdulillah pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun tidak kurang dari 1000. Ini di Kabupaten Blitar, sangat luar biasa. Tadi dicontohkan oleh Pak Wabub maupun Cak Percil, ini juga dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM. Josdis. Karena kalau pemberdayaan UMKM di Kabupaten Blitar berhasil, otomatis Bu ya, kesejahteraan meningkat, pengangguran berkurang, tenaga kerja terrekrut. Padahal UMKM ini tidak melulu harus konsentrasi di satu produk itu. Bahkan penjenengan sudah menjadi guru, sudah menjadi perawat dan sebagainya, ini masih bisa menjalankan UMKM. Terbukti dengan adanya pengajian di ST ini pun, ini pemberdayaan UMKM juga sangat luar biasa. Tahun kemarin ya Pak Bayu, ini kami juga telah melakukan pendampingan terkait dengan pengurusan nomor induk berusaha maupun fasilitasi perizinan yang lain untuk di UMKM yang ada di lingkungan ST. Mungkin masih ada yang ketinggalan, ini juga mohon disampaikan ke kami dalam rangka untuk percepatan perizinan. Yang nantinya harapan kami semua produk UMKM dalam rangka untuk peningkatan pemasaran maupun omset bisa meningkat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya
sukseskan program strategis nasional. Kami siap mendampingi panjenengan semua dalam rangka untuk memasarkan produk-produk panjenengan. Jangan lupa ikuti IG kami Diskopum Kap Blitar. Semua informasi terkait dengan layanan, terkait dengan program kerja dinas kami selalu update di IG kami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ingkang inurmatan Bapak Ibu sedanten, Pak Wabub, Pak Percil dan sedaya para rawuh ingkang hadir pada malam hari ini. Mukadimah ikut tengajeng. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula ditugasi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mendapatkan jejibah dan amanah selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Tugas kawula yaitu bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi pendapatan yang akan digunakan sebesar-besarnya kembali untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Blitar. Wow, kados ingkang didhawuhi Pak Wabub Tengajeng, salah satu yang menjadi konsen beliau, mendukung visi misi beliau adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan, salah satunya adalah pemungutan terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan. Wow, didhawuhne bahwa Kabupaten Blitar menika memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita punya Gunung Kelut yang sudah sangat luar biasa, di sebelah selatan juga demikian. Tapi bagaimana kami ditugaskan Bapak Bupati dan Bapak Wabub untuk bisa memungut pajaknya secara optimal, karena tidak selama ini kita itu hanya menjadi penonton, menjadi masyarakat penonton saja, sementara kita melihat jalan-jalan yang digunakan truk-truk pengangkut tersebut rusak. Itu salah satu yang menjadi tugas kami, di antara beberapa tugas pemungutan pajak yang lain. Nah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mumpung pada malam hari ini ketemu dengan panjenengan semua, mengingatkan sekaligus salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar untuk pembangunan adalah PBBP 2. Kula mengingatkan bahwa utamanya masyarakat di Kabupaten Blitar ingkang dereng pikantuk pipil atau SPPT pajak, moga segera untuk meminta di kelurahan atau kantor desa setempat, karena kita mengingatkan nanti jatuh tempo untuk PBBP 2 adalah di 30 September. Seperti didhawuhi Pak Wabub, nanti pajak yang kita bayarkan, yang panjenengan bayarkan akan dikembalikan lagi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dengan pajak maka kita akan berpartisipasi kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Blitar. Makaten cekap saking kula, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut di depan, mohon maaf saya orang Jawa sing boten pinter basa Jawa, jadi timbang salah saya pakai bahasa Indonesia mawon. Pertama, kami perkenalkan, nama saya Bayu Haji. Oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati saya diberikan amanah untuk menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPM PTSP. Ada dua tugas yang diamanatkan kepada kami. Yang pertama adalah terkait dengan penanaman modal. Tugas utama kami dalam penanaman modal adalah yang pertama adalah mencari investor sebanyak mungkin. Yang kedua adalah memfasilitasi supaya mereka mau untuk berinvestasi di Kabupaten Blitar. Sebagai laporan bahwa realisasi investasi pada semester kedua tahun 2026 sudah mencapai 2,3 triliun. Ini merupakan prestasi yang tak lepas dari arahan dan bimbingan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Blitar. Nilai tersebut sudah masuk 50% lebih dari target tahun kemarin. Tahun 2025 raihan total kami adalah sebesar 4,5 triliun. Jadi sudah 50% lebih di triwulan kedua ini. Memang
uang sebesar itu tidak secara langsung masuk dan dibagikan kepada masyarakat, namun nilai itu adalah besaran modal investor untuk membangun usaha di Kabupaten Blitar. Secara tidak langsung nanti akan mengungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar. Sebagai contoh, Cak Percil ini termasuk investor kami yang kami fasilitasi. Tentunya harapan ke depan investor Cak Percil ini membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Contoh yang paling sepele, mosok to pegawainya dari luar Blitar. Paling tidak dari tetangga-tetangga sekitar itu bisa direkrut menjadi karyawannya. Itu contoh-contoh kecil bagaimana investasi itu berefek kepada ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Blitar. Untuk tugas kedua kami adalah melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu. Jadi kurang lebih ada 28 perizinan yang sudah dilimpahkan kepada kami. Perintah dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati adalah mempercepat proses perizinan termasuk bagi para investor dan melayani dengan semudah-mudahnya, setransparannya, sehingga kalau panjenengan sedoyo mengurus perizinan melalui kantor BTSP tidak ada biaya yang dikenakan alias gratis. Jadi tidak ada pungli di sini. Kalau ada pungli silakan dilaporkan kepada kami atau kepada Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati. Insya Allah tidak ada pungli. Kami berusaha melakukan pelayanan yang paling kalau sempurna belum, tapi paling tidak kami berusaha sebaik mungkin. Contohnya investor tadi, Cak Percil tadi, izinnya katanya tadi di malam telepon, pagi sudah selesai. Itu memang benar. Namun mohon izin Pak Wabub, sayangnya kurang satu. Sampelnya kopi Brasco tadi tidak datang Pak Wabub. Kalau Josjis saya sudah merasakan, sudah diberi sampelnya oleh Pak Wabub. Sayangnya yang Brasco tadi belum ada. Jadi saya baru nulis kata izin itu Brasco, tapi barangnya saya belum tahu. Tadi mau saya tagih membawanya cuma satu, ya ini Mbak Mentolo mau minta. Sampun Pak. Ya pantes Pun kulo telepon. Tutup Pak. Yang ini Pak Brie. Siap. Oke, izin meneruskan. Jadi di pelayanan perizinan kami ada 2 izin, yaitu perizinan berusaha dan perizinan non berusaha. Perizinan berusaha ini kami layani melalui sistem OSS. Kalau panjenengan pernah dengar one single submission, itu sebenarnya tidak harus datang ke kami, tapi bisa dilaksanakan di rumah atau melalui HP. Namun bila ada kesulitan, panjenengan bisa menghubungi kami untuk kami bantu. Bahkan kalau memang dirasa sulit problemnya itu, kita bisa mengadakan Zoom, atau bahkan khusus untuk para investor itu kalau kesulitan, kami yang mengundang OPD terkait untuk hadir di kantor BPM BTSP sehingga kesulitannya segera bisa diurai. Pelayanan perizinan yang kedua adalah perizinan non berusaha. Ini banyak sebenarnya izin-izin yang dimiliki oleh dinas-dinas yang lain, namun sudah dilimpahkan melalui SK Bupati kepada kami. Contohnya surat izin praktek dokter, surat izin apotek, surat izin pendirian sekolah, dan masih banyak lagi. Dan mohon izin Pak Wabub, kuotanya masih ada nomboten Pak Wabub untuk kuis? Ada. Oke. Los iya. Tapi kopinya masih Josjis nggih Pak nggih? Oke. Brasco belum. Gadan kula telas. Oh, gadan. Rotine nggih pun telas ketawi niku. Rotine tesik, roti. Oh, tasik nggih. 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 Sarung nggih wonten saking mangga. Ada 2 kuis. Yang pertama, siapa yang tahu singkatannya NIB?
NIB, siapa yang tahu itu? Bu, coklat berdiri. Oke, monggo. Nah, itu Bu belakang ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ovi dari Magelang. Wo sak kon niki rencang niku wong iki. Arti NIB nomor induk berusaha. Jus Pak. Jus. Langsung dapat. Ibu sudah punya nggih NIB? Sudah Pak. Nah, nggih, sekedar menjelaskan sedikit saja bahwa NIB itu merupakan nomor induk berusaha. Kalau dulu namanya izin usaha. Biasanya para pelaku usaha itu diwajibkan untuk memiliki NIB. Salah satu kepentingan memiliki NIB itu biasanya kalau UMK itu untuk daftar dapat KUR. KUR itu kredit apa kudu usaha rakyat. Saya nggak tahu singkatannya karena saya bukan orang perbankan. Bunganya murah. Itu murah. Oke, itu bunganya murah dan itu hanya diberikan kepada mereka yang punya NIB. Maka panjenengan sedoyo yang punya UMK meskipun kecil, monggo NIB-nya diurus supaya dapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah termasuk pelatihan atau mungkin nanti kalau ada bantuan-bantuan tuh yang diutamakan yang memiliki NIB. Jadi warga Kabupaten Blitar khususnya kalau untuk mau nyari izin usaha jangan khawatir, semua itu gratis untuk pengurusan izin usaha. Jangan takut nanti aku ngurus ini nanti minta ini. Kita tidak ada pungli, kita transparan. Di era saya sama Pak Bupati semua transparan untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Niki Bu, niki kopine Josjis. Apalagi Pak? Oke, satu lagi, tolong siapa yang bisa menyebutkan layanan perizinan yang ada di DPM PTSP? 2 saja. Sebutkan layanan perizinan yang ada di DPM PTSP. Angel ya ada di sini. Aku rapal. Ada enggak yang tahu? Layanan dua layanan perizinan. Ada enggak yang tahu? Kakak. Mbak. Ji. Coy. Ojo aja. Sanes jenengan niku harus sing pikir. Mburi Ci. Lah niku ge. Bareng asma sinten, Mbak? Saking pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vandika dari Ngunut Tulungagung. Ngunut Tulungagung. Nggih. Jenis layanan perizinan berusaha, persetujuan bangunan gedung, perizinan non berusaha. Nggih, laras, Josjis. Pinter. Josjis, nih dapat. Pinter, anak Mbah Gogel. Yes. Ngunut Mbak G. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo izin ke depan, gitu Pak. Kan biar kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukatimah ikut yang depan, singkat saja Bapak, seperti yang disampaikan Pak Wabub tadi, kami dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, di samping program jalan lingkungan, kami ada juga program perbaikan rumah tidak layak huni atau yang biasa disebut RTLH. Nggih. Ini ada kuisnya Pak, nggih, nanti Mas Yan nggih. Oh siap. Nanti tolong saya sedikit saja menyampaikan saya. Jadi pemerintah Kabupaten Blitar nggih, tahun ini menetapkan 400 rumah perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH itu nggih. Di samping itu juga ada bantuan dari pusat sejumlah 1091 rumah. Jadi total ada 1590 sudah dijalankan untuk yang
tahun ini per Juli ini sudah 276 Pak, plus yang dari pusat 245. Tuh. Totalnya sekitar 500-an. Jadi 500-an maksudnya tidak rumah tidak layak huni itu per rumah dapat berapa Pak bantuannya? Bantuannya stimulan Bapak Ibu nggih, rata baik bantuan pusat dari Pemda 20 juta Bapak. Dari per rumah 20 juta. Syaratnya apa? Ini sasarannya adalah masyarakat tidak mampu atau yang biasa disebut MPR nggih, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau rumah jenengan punya usulan ada misalnya, karena RTLH itu syaratnya adalah rumahnya tidak aman, luasannya kurang, jadi satu orang itu 9 meter persegi, jadi luasannya kurang secara kenyamanan, kemudian dari kesehatan. Caranya biar dapat bantuan gimana coba? Caranya adalah karena ini adalah bantuan sosial atau hibah, nah, maka jenengan selama ini Perkim ataupun Pemkab Kabupaten Blitar istilahnya salurannya adalah dari kelurahan ataupun desa Bapak. Kenapa begitu? Karena mereka yang mengetahui masyarakatnya yang memang tidak mampu tersebut. Dan nanti kita akan verifikasi Bapak. Jadi jenengan misalnya punya usulan ataupun tetangga ataupun jenengan sendiri, tolong ke kelurahan ataupun ke desa, nanti akan mengajukan proposal dan nanti akan kita verifikasi. Gitu. Berarti caranya daftar di desa masing-masing. Nanti by proposal Bapak. Itu mungkin sedikit dari kami, kuis Bapak nggih. Kuis. Tadi sudah saya sampaikan tentang RTLH Bapak. Bapak Ibu sekalian. RTLH itu singkatan dari apa? Apa kepanjangan RTLH? Sing lanang di niku. Oh iya. Mas. Nggih. Sing di niku lho putih. Pak ini lah niku Pak ini. Pak iki kabeh bapak. Lah ora mesti ono nom lho Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sumarji dari Sumber Gempol Tulungagung. Oh, Ji. Singkatan dari RTLH, rumah tidak layak huni. 100%. Josis. Brasko. Kopi ini biji. Satu lagi Bapak nggih. Entek. Pun. Satu lagi ya. Satu lagi nggih. Nggih. Matur sembah nuwun sangat Pak Wakil Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Wakil Bupati menyampaikan ya, bantuan stimulan itu berapa juta rupiah per rumah. Nah, ini baik, yang hitam ini dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari Kediri. Jumlah bantuannya 20 juta per rumah. Jos, Ji. Alhamdulillah. Ya, Brasko. Matur suwun Pak Wabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepura. Sampun Bapak. Oke, Pun. Itu mungkin sedikit dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadeg kok Pak ora ketok mburi. Jenengan jebuleng, Pak. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Terima kasih yang bertahan di sini. Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Terima kasih. Langsung saja, yang terhormat Pak Wabub beserta seluruh hadirin. Ada dua program. Itu sampai dikenali dulu nanti dari mana kan nggak tahu tuh. Dari Dinas Pendidikan, nama Gus Santosa. Kepala Dinas Pendidikan yang menguasai sekolahan sak Kabupaten Blitar ini, SD, SMP. Cah pinter-pinter. Nggih, bener. Jadi ada dua hal utama di dunia pendidikan Kabupaten Blitar yang menjadi visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada periode 2025-2029, yaitu pertama tentang BKSM,
bantuan khusus untuk siswa miskin. Ini diperuntukkan bagi seluruh warga Kabupaten Blitar yang miskin, yang belum tercover dari program PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi yang ingkang dereng kagungan kartu PIP bisa mengajukan BKSM dengan syarat ada surat keterangan tidak mampu dari desa. Nanti akan kita verifikasi bersama Dinas Sosial. Yang besarannya sama dengan program PIP. Yang kedua, tentang pakaian seragam, Bapak Ibu sekalian, untuk anak sekolah SD dan SMP, karena kewenangan dari kabupaten hanya untuk SD dan SMP. Sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pendidikan nomor 50 tahun 2022, sejatinya pakaian seragam itu menjadi pakaian umum, yaitu biru putih atau merah putih untuk SD dan pramuka. Yang ketiga pakaian khas, yang pakaian khas itu yang ada yang badai, ada yang warna-warna tertentu. Kemudian yang pakaian adat. Khusus untuk pakaian yang umum ini sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, ini digratiskan atau diberi oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Gratis. Ya. Untuk seluruh murid baru baik kelas 1 maupun kelas 7 di SMP. Jadi untuk murid baru kelas 1 SD maupun kelas 7 di tingkat SMP. Ya. Untuk kelas 2-nya enggak, kelas 3 juga tidak. Ya. Untuk sementara sesuai dengan kewenangan hanya bisa diberikan kepada sekolah-sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yaitu untuk sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Untuk madrasah sanawiyah ngapunten, karena di luar kewenangan dari pemerintah kabupaten, itu ada kewenangan di Kemenak, maka belum bisa dikasih. Okay. Mekaten Bapak Ibu yang hormati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang di depan. Perkenalkan, saya Agung Wicaksono. Saya ditugasi oleh Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sebagai Kepala Dinas Kominfo Tiksan Kabupaten Blitar. Salah satu tugas Dinas Kominfo adalah dalam mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati adalah terkait penyediaan internet gratis. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada kurang lebih 300 titik internet gratis melalui Siriski, yang namanya Siriski, yang tersebar di seluruh Kabupaten Blitar. Dan insya Allah Bapak Ibu, tahun ini akan kita tambah lagi sebanyak 33 titik internet gratis. Dan insya Allah nanti tiap tahun sesuai petunjuk dari Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati akan terus kita tingkatkan untuk pelayanan internet gratis yang ada di masyarakat Kabupaten Blitar. Total ada sekitar 350 titik sekarang ya? Betul Bapak. Internet gratis. Rizky itu maksudnya Rianto Beki, Rizky Rianto Beki. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Dan tahun ini insya Allah akan kita tambah lagi sebanyak 33 titik Bapak, yang kita utamakan yang berdekatan dengan jalur internet milik pemerintah Kabupaten Blitar. Yang selanjutnya tugas dari Dinas Kominfo yaitu terkait literasi digital. Dalam kesempatan ini mumpung kami bertemu dengan seluruh Bapak Ibu jamaah Sabilu Taubah, jadi kami berpesan kepada panjenengan semua untuk lebih bijak, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Jadi di era digital saat ini sangat banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya kurang benar yang ada di media sosial, di WhatsApp, di TikTok, di YouTube. Untuk itu kepada panjenengan semua untuk lebih bisa selektif lagi dalam menerima informasi yang ada di ruang digital. Mungkin itu mawon. Kesabilu Tobah lewat Sanan Kulon. Cakep. Kemudian lewat Kecamatan Serengat. Cakep. Ngapunten Bapak Ibu, tidak perlu dijawab cakep karena ini bukan pantun. Nah, ini tadi saya menceritakan perjalanan saya ke
Sabilutobah lewat Sanan Kulon lewat Kecamatan Serengat. Ngapunten. Pesannya apa Bapak Ibu? Jangan tertipu dengan intonasi di ruang digital, hati-hati. Pesannya adalah jamaah Sabilutobah selain pintar ngaji harus cerdas dalam menerima informasi di ruang digital. Ngoten mawon. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu, saya itu kan banyak hujatan. Saya itu bilang gini sama Gus, ternyata Gus, orang belajar sabar itu jadi pejabat publik. Karena apa? Kita sudah berupaya maksimal untuk melayani masyarakat, tapi tetap dihujat. Tapi ya nggak apa-apa, belajar sabar saya emang itu, belajar sabar. Jadi kita itu terkait jalan, terkait apapun lah, kita semua itu untuk masyarakat, untuk rakyat. Karena apa? Kepala dinas punya pimpinan, bupati, wakil bupati. Saya sama bupati juga punya pimpinan, siapa? Masyarakat. Jadi saya itu pelayannya masyarakat. Terima kasih. Aja, monggo Cak. Dul, apa nih Pak Wabub?